بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 22 Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2025. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti, melanjutkan pengajian membaca kitab Qabasun min Al-Quranil Karim, min Nuril Quranil Karim. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-kutubus samawiyatu li hidayatil bashar. Kitab-kitab suci samawi, kitab-kitab suci yang datang dari atas, turun dari atas, yaitu kitab-kitab suci ya dari Allah, itu bukan buatan manusia. Kalau yang di bawah itu al-aradiyah ya, kitab-kitab suci yang dibuat oleh manusia. Nah, itu bukan samawi, itu ardi. Ini samawi dari atas, dari langit ya, yang Allah bekali kitab-kitab suci tersebut kepada para rasul-rasul yang Allah utus ya. Sebagaimana kita kenal ada 4 di antaranya kitab suci, kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, yang terakhir Al-Quran. Samping itu juga ada namanya suhuf, lembaran-lembaran. Ada suhufu Ibrahim wa Musa. Nah, itu semua kitab-kitab suci yang dari atas Allah turunkan ya kepada para rasul untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah di muka bumi. Tujuannya itu apa? Li hidayatil bashar, untuk menunjukkan ya, memberitahu jalan yang benar kepada umat manusia ya. Karena manusia ini walaupun dikasih akal, manusia dikasih akal, beda sama hayawan nggak punya akal. Namanya insting dia tuh. Kita dikasih akal. Nah, semata-mata akal nggak akan bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar kalau semata-mata akal. Nah, oleh kita itu harus ditunjukin siapa yang tahu benar dan tidak benar, khaliqul bashar gitu. Yang tahu benar dan tidak benar itu yang menciptakan manusia, dialah yang tahu ya, dia yang tahu. Ada Jepang nih, Jepang bisa bikin mobil
ya. Made in Japan itu. Jepang bikin mobil. Nah, karena yang bikin dialah yang tahu bagaimana cara merawat ya produksinya supaya awet, jangan cepat rusak. Kan dia yang tahu, ya. Seluk-beluknya mesin tahu dia tuh. Ada jam tangan, dulu kan jam tangan namanya made in Swiss. Sebelumnya Jepang bisa bikin jam tangan, Swiss sudah bisa. Namanya made in Swiss. Nah, segala kemaslahatan jam tangan itu yang tahu siapa itu? Yang bikin. Nah, oleh karena kita ini manusia yang bikin Allah, yang tahu mana yang baik buat kita, yang buruk siapa? Nah, Allah. Nah, kalau kita sendiri nggak tahu. Oleh karena itu petunjuk ini harusnya datang dari Sang Pencipta. Nah, jadi udah lengkap manusia dikasih akal untuk membaca, memahami. Nah, untuk supaya dapat paham, ya manusia nggak akan paham kalau diturunin kitab samawi aja. Nah, ada gurunya siapa ya? Guru yang nerangin dah kalau bahasa. Yang nerangin Rasul. Rasul yang menerangkan. Ya, jadi kitab petunjuknya ada, Rasulnya, gurunya yang nerangin bagaimana cara melaksanakannya. Nah, itu Rasul. Lengkap. Ya. Akal ada. Yang nerangin ada. Nah, lengkap sudah. Nah, apabila memang sudah lengkap, namun manusia itu masih memilih yang tidak benar. Nah, itu berarti manusia yang tidak normal namanya. Aradatis suratu li'aqaidil musyrikin. Nah, ya. Aradat arti surah ini suratul Maidah menerangkan tentang akidah-akidahnya orang musyrikin. Ya, karena mereka ini orang musyrik tidak mengambil petunjuk dari atas. Dia dapat petunjuknya dari nenek moyang. Nenek moyang. Akhirnya sesat musyrik nih. Tanawalat kasiron min af'alihim. Suratul Maidah menerangkan, mencakup atau menyebut tentang banyak dari perbuatan-perbuatan manusia itu yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti nenek moyang, tidak mau mengikuti ya kitab suci Allah. Arahim allati tanaqadul akal. Semua yang dibuat oleh manusia itu, baik itu akidah dan lain-lain, itu bertentangan dengan akal sehat. Tapi kalau yang Allah buatin nggak bertentangan. Tukhalifuz zauqa wal adab rafi. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia itu bertentangan dengan az-zauqa wal adab. Ya, bertentangan dengan cita rasa. Tadi bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan al-adabur rafi, bertentangan dengan adab akhlak yang agung, yang tinggi. Itu kalau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Karena kalau yang manusia buat undang-undang ya syarat gitu, bukan syarat, syarat dengan kepentingan ya. Penuh gitu, penuh dengan kepentingan baik untuk dirinya ataupun untuk kelompoknya. Ya. Itulah yang membuat undang-undang yang dibuat oleh manusia itu bertentangan. Nah, oleh karena itulah ayat-ayat akhir-akhir suratul Maidah ini papan nadat tilkal ara. Nah, maka ayat akhir dari suratul Maidah panadat. Apa itu panadat ya? Panadat artinya membantah, membantah, menyalahkan pemikiran-pemikiran yang sesat itu. Wa kana silahuha fi dzalika al-hujjatud damighah. Senjata yang digunakan untuk membantah mereka adalah akal. Dalil-dalil, dalil-dalil akli yang kuat. Al-burhan al-qati. Ya, al-burhan al-qati sama dalil-dalil yang kuat. Fi tariqil iqna wal ilzam, dengan cara agar supaya manusia itu bisa sadar ya. Jadi pakai dibantah, pakai ilmu ya. Wa ba'da'an dzakara ta'ala al-wasayal ashr. Setelah Allah menyebut kemarin wasiat-wasiat yang 10. Ya. Ya, ini sama aja seperti kitab-kitab samawi lain ada 10 wasiat, di Quran pun sama. Tuh.
yang Allah pesan kepada hambanya. Walatiyya al-usulul asasiyah, yang merupakan dasar-dasar pokok. Nah ini kena dasar-dasar pokok wasiat Allah yang 10 sama semua syariat-syariat yang datang dari langit kepada para rasul sama itu 10. Wabiha sa'adatul insan. Nah kalau seandainya manusia melaksanakan pesan-pesan Allah yang 10 tadi, maka Allah jamin manusia itu akan bahagia tuh. Dunia akhirat ya. Ja'ati suratu liturbito baina syariati Musa. Oleh karena wasiat yang 10 ini semua sama, maka surat Maidah yang menyebut tentang wasiat yang 10 itu ya, apa itu ya, saling mengikat antara syariat Nabi Musa, syariat Nabi Muhammad ya, karena sama tuh ada 10 ya. Ya, itu untuk menunjukkan manusia. Fa inna kullan minat Taurati wal Quran, karena Quran Taurat kan datangnya dari Allah. Innama nazala minal aliyil kabir, karena turunnya dari Allah satu ya sama. Wasiat yang 10 itu sama. Datangnya dari Allah al-aliyil kabir. Liyuhaqqiqa libanil insani sa'adata biyadil haya. Tidak tiada lain tujuannya Allah pesan yang 10 ini supaya manusia ini bahagia tuh dunia akhirat dia. Wa ma jaa minal usuli fit Taurat. Jadi bukan hanya wasiat yang 10 ini yang ada di Taurat sama dengan Quran, demikian juga al-usul, dasar-dasar akhlak gitu, akidah. Nah, itu semua ya, semua para nabi sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang bedakan furu namanya. Furu itu fikih ya. Nah, kalau usul akidah sama. Yattafiqu ma'a ma jaa fil usul fil Quran, sama dengan dasar-dasar yang ada di dalam Al-Qur'an. Walihada qarana ta'ala bainal kitabainil jalilaini fil hidayati wal irsyad. Oleh karena itu banyak di antara ayat-ayat Quran yang menyebut Taurat dan Quran secara berbarengan. Taurat dan Quran disebutnya berbarengan. Nah, itu kan menunjukkan dasar-dasarnya itu sama. Karena dua-duanya untuk menunjukkan manusia. Fakullun minhuma yad'u ilal khair. Kedua-duanya pokoknya itu baik Taurat dan Quran mengajak manusia kepada kebaikan, akhlak, akidah, fadilah, ngajak islah, memperbaiki diri. Nah, mana ayatnya itu di akhir-akhir suratul Maidah yang mengatakan kalau Taurat dan Injil itu, Taurat dan Quran itu dasarnya sama. Summa ataina, ini ayatnya. Summa ataina Musal kitaba tamaman alal ladzi ahsana wa tafsila. Wa tafsilan likulli syai'. Allah berikan Musa kitab, maksudnya Taurat ya. Oh ya, secara rinci, oh ya. Wa hudan wa rahmatan. Untuk apa itu Taurat? Kepada Nabi Musa dan umatnya sebagai hudan, petunjuk, rahmat, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Semoga saja mereka itu beriman dengan hari di mana nanti kita akan jumpa sama Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hari kiamat. Hadza kitabun. Nah, kalau yang tadi itu Taurat, nah ini kitab Quran. Hadza kitabun. Nah, ini Quran. Anzalnahu ilaik, aku turunkan padamu maksudnya Nabi Muhammad. Mubarakun, yang diberkahi. Fattabi'uhu. Nah ya, ikutilah ajaran Quran. Ya. Kan ini Quran ngomongnya sama kita. Wattaqu la'allakum turhamun. Nah, itulah. Jadi nyebut Taurat, nyebut Quran. Nah, ya, berarti dasar-dasar agama yang ada di Taurat sama Injil sama Quran sama. Summa bayyana ta'ala sababa fi inzali hadzal Quran. Kemudian Allah menerangkan sebab diturunkannya Al-Quran. Apa sebab? Pada umat Muhammad. Wa alal arabi baju khas, dan khususnya untuk umat Arab. Khusus untuk bangsa Arab dan umumnya untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Apa itu alasannya Allah turunin Quran? Wa dzalika li alla yahtaju wa yata'allalu. Ya.
Bi anna lahum yatihim kitabun min indillah li alla yahtaju wa yata'allalu. Kenapa diturun? Supaya manusia itu tidak punya alasan, ya, mencari-cari alasan dengan kenapa kamu tidak beriman? Oh, karena nggak ada kitabnya, gitu ya. Nah itu karena alasan-alasan tuh. Ya, bi annahum lam ya'tihim kitabullah. Ya, karena nggak ada kitab suci. Kalau nggak ada kitab Quran, mereka nggak beriman, kan punya alasan. Nah, padahal yang ada di Taurat sama. Kama nazala alal Yahud wan Nasara. Sebagaimana Allah turunkan Taurat kepada Yahudi, Injil kepada Nasara, supaya mereka nggak punya alasan-alasan untuk mengelak-ngelak. Mengelak-ngelak, ya, ngeles-ngeles. Falam yahtadu ila thoriqil haq. Sehingga kalau nggak ada kitab sucinya, mereka nggak akan dapat petunjuk ke jalan yang benar. Nah inilah sebabnya apa Allah turunin kitab-kitab suci gitu. Sebabnya untuk, ya, supaya mereka nggak punya alasan, supaya mereka bisa dapat petunjuk. Bisa babi adami majil kitab. Kalau seandainya nggak ada kitab, nggak ada kitab suci, mereka sesat. Walam yadrusu syariat Allah kama darasaha ahlu kitab. Ya. Nah, diturunkannya Al-Qur'an supaya syariat Allah tetap ada di muka bumi. Ya. Kenapa? Karena Yahudi, nah syariat Allah itu udah mereka lenyapkan. Dihilangin syariat Allah itu. Padahal dulunya ada Taurat. Kemana? Taurat yang ada itu sudah tidak lagi asli. Ya, enggak ada lagi asli sekarang. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada ijazah palsu asli, nah ini kalau Taurat ada palsu juga. Jadi bukan hanya ijazah yang palsu, ada juga kitab suci yang palsu. Ya. Karena buatan manusia itu udah dirubah-rubah. Nah itulah kalau seandainya nggak ada diturunin Quran. Nah ya, bagaimana mau tahu kepalsuannya kalau nggak ada aslinya? Pakai bayah tadun ilal haq. Kalau tidak diturunkan Quran, bagaimana mereka itu dapat petunjuk kepada jalan yang benar dan mengenal Allah. Manahum lam yatim kitabun min indillah tuh. Allah nggak turunin kitab suci, maka manusia nggak akan tahu siapa itu Allah. Faqata Allahu hujjatahum wa ma'adzirahum. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka mereka enggak punya lagi alasan-alasan, ya. Allah turunin Quran ini nur wa hudan wa diya. Cahaya, penerang, petunjuk. Dia bisa menerangkan. Nah, inilah firman Allah, antakulu innama anzalal kitabu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ya. Ta'ifata ini itu Yahudi Nasrani, Yahudi Taurat, Nasrani apa? Injil. Kan ada kitab sucinya. Wa in kunna an dirasatihim laqafilin. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Faman azlama mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Sanajzil lazina yasdifuna ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Nah, kalau memang sudah diturunkan kitab suci, ada gurunya yang nerangin, kalau nggak paham, ya, tapi tetap aja manusia itu zalim, tetap saja tidak mau beriman, maka Allah Ta'ala bilang apa? Paman azlama, tidak ada orang yang lebih zalim. Waduh. Apa ada? Tidak ada yang lebih. Kalau nggak ada yang lebih zalim, yang paling. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang kafir gitu. Berarti orang yang paling zalim orang apa? Kafir. Ya. Karena udah nggak ada alasan-alasan. Ya, semua udah dikasih, udah lengkap. Nah kemudian Allah ancam. Sanajzil lazina yasdifuna. Ya. Rasul udah diutus. Kitab sucinya udah ada. Akal dikasih. Ya. Dalil-dalil udah lengkap. Nah, bagi mereka yang masih wangkeng, tahu wangkeng, ya, tuh yasdifuna an ayatina,
Su'al azab tuh Allah ancam dengan diberikannya azab yang pedih nanti di akhirat. Bima kanu yasdipun dengan sebab mereka itu berpaling daripada kitab suci. Nah itu kemudian kita lanjut, ini ada judul berikutnya di akhir-akhir surat Maidah menyebut tentang al-asyratus sa'ah, tanda-tanda ya. Tanda-tanda hari, maksudnya tanda-tanda sudah dekat ya, tanda-tanda sudah dekat hari kiamat. Adapun hari kiamat pastinya kapan itu enggak ada yang tahu. Yang Allah kasih tahu hanya apanya? Tanda-tanda. Ada tanda yang besar, ada tanda kecil. Yang kecil-kecil dulu. Yang kecil udah semua baru yang besar. Summa tataba'atil ayatu. Kemudian ayat melanjut. Ayat Maidah gitu. Berlanjut ke ayat di akhir-akhir Maidah menyebut tentang apa? Tatawa'adul musyrikin wal mukhalifin. Ayat yang akhir surat Maidah mengancam ya, memberikan peringatan yang keras kepada orang musyrik. Tadi itu wal mukhalifin, yang tidak mau. Mukhalif kan artinya tidak mau patuh, enggak mau taat. Diancam dengan azabil alim, azab Allah yang sangat pedih. In asarru alal kufri wa dhalal, jika mereka masih tetap sesat kafir. Wa tuzakkinu lahum, ayat ini mengingatkan kepada mereka semua umat manusia, ba'dha asratis sa'ah, sebagian daripada tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Kenapa hikmahnya? Supaya segera taubat. Ini yang masih hidup ini masih ada kesempatan. Dan kalau udah datang hari kiamat, matahari terbit dari barat, udah nggak bisa lagi. Makanya sebelum terbit dari barat, alamat yang besar dikasih yang kecil-kecil. Ya, masih ada kesempatan bagi manusia yang ada di planet bumi ini untuk kembali pada Allah. Wa dzalika hina la yanfa'u, bab kalau udah datang hari kiamat, matahari terbit dari barat, la yanfa'u taubatun wala nadam. Taubat sama nyesel udah tidak lagi ada gunanya. Ya. Jadi ada waktu apa? Waktu berakhir, masa waktu berakhir. Ada masa waktu berakhir umum, ada masa berakhir secara pribadi-pribadi. Kalau secara pribadi-pribadi, kapan waktu akhir? Kita ini udah nggak bisa diterima. Waktu dicabut nyawa. Nah ini kan tiap-tiap orang itu sebelum datang hari kiamat. Ya, kalau orang udah mau dicabut nyawa, udah nggak bisa, udah. Ya, orang kafir sudah tidak bisa lagi beriman. Orang beriman yang punya dosa gitu, udah nggak akan lagi bisa minta ampun, taubat gitu. Itu yang secara masing-masing. Ada yang umum bagi orang-orang yang saat itu masih hidup. Nah, serentak ketika matahari terbit dari barat, semuanya udah nggak diterima. Nah, inilah ayatnya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah kamu yanzurun? Hal yanzurun illa, mereka enggak akan melihat kecuali apa? Nanti akan menyaksikan malaikat, atau Allah datang, atau ya'ti ba'du ayati rabbik, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah nanti akan kelihatan. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ketika datang tanda-tanda hari kiamat itu nanti, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak lagi manusia berguna imannya. Artinya mau beriman udah nggak diterima. Ya, mau tobat istighfar walaupun udah iman, istighfar tobat dari dosa nggak akan bisa di. Lam takun amanat min qablu, sebelumnya nggak beriman, waktu itu baru beriman nggak bisa. Au kasabat fi imaniha khaira. Ya, atau orang sudah beriman udah nggak bisa lagi nambah. Ya, sama seperti orang meninggal dunia nggak bisa nambah itu.
Kecuali ada kiriman orang yang hidup lain dah tuh. Ini kan maksudnya izama tabnu adam qata'a amalu. Nah, itulah qul intaziru inna muntazirun. Katakan wahai Muhammad, intaziru. Tunggulah. Inna muntazirun, kami juga nunggu. Wa maknal ayat. Nah, supaya kita paham ayat tadi maknanya begini, tafsirnya maksudnya. Ma yantaziru haula al-musyrikun illa an tad'u malaikah. Mereka orang-orang musyrik tidaklah menunggu kecuali ketika kedatangan malaikat. Ya. Kedatangan malaikat untuk apa nih? Mencabut nyawa. Ya. Nah, itu yang tadi kita katakan batas terakhir bagi tiap-tiap orang. Kan setiap orang mesti sampai aja. Saat itu udah nggak bisa. Nah, adapun batas waktu secara massal, ini yang dikatakan hari kiamat. Au ya'ti rabbuka lipas lil qadha bainal ibad, atau nanti di akhirat ketika kita akan jumpa sama Allah, Allah mau hisab. Nggak usah sampai sejauh sana, orang meninggal dunia aja udah nggak bisa, apalagi sejauh nanti itu ketika Allah akan memutuskan ya ahkamul hakimin kepada kita semua, udah nggak bisa itu ya'ti rabbuka lipas lil qadha bainal ibad wa dzalika yaumul qiyamah. Au ta'tihim ba'du ayati rabbik. Nah, ini yang dikatakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda yang dekat hari kiamat yang udah tidak bisa diterima kalau tanda besar. Kalau yang kecil nih masih kecil masih bisa nih. Kan sekarang tanda yang kecil banyak, bukan banyak semua. Ya. Nah, jadi kata ya antara al-hufat al-urata yatatawaluna fil bunyan. Nanti sebelum datang hari kiamat, kamu akan melihat ya, orang-orang Arab, orang-orang yang biasanya jalannya nyeker, tahu nyeker? Ya, ya. Biasanya yang nyeker biasanya siapa tuh? Ayam. Memang ayam ada yang pakai sendal sama sepatu, nyeker. Nah, kamu lihat ada orang yang biasa jalannya nyeker. Kalau orang nyeker menunjukkan orang apa itu? Fakir miskin gitu ya. Kalau orang nyeker. Nah, kalau ayam kan nyeker pada buat cari makan. Nah, kalau orang nyeker berarti fakir miskin. Kamu akan lihat yang tadinya fakir miskin main tinggi-tinggian bangunan rumahnya. Kalau main tinggi-tinggian bangunan rumah menjadi apa jadi? Kaya gitu. Gitu kan. Nih, tadinya dia nggak punya apa-apa ya, karena banyak duitnya melimpah, akhirnya main tinggi-tinggian bangunan. Benar ya. Jadi bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi di dunia itu bukan adanya di New York. Oh ya. Ada di Washington DC, di London. Oh, bukan. Dari mana? Dubai. Ada di mana? Masya Allah. Dulu orang Dubai ngapa? Jalannya apa? Nyeker. Nggak, apa yang dikatakan Nabi benar. Masya Allah ya. Nah, itu contoh satu aja, banyak ini. Nah, itu namanya tuh tanda kecil, masih ada kesempatan buat tobat tuh. Tapi kalau udah tadi besar tuh seperti dari matahari dari mana nggak bisa ada ya. Ta'tihim ba'du ayati rabbika katulu isyamsi min maghribi. Nah, ini besar nggak bisa nih. Terbit matahari dari ya. Nah, kalau Allah mau terbit matahari dari barat gampang aja, yang tadinya muternya ke sono dibalikin gitu. Kan tadi sekarang nih muternya begitu tuh. Nah, begitu. Sehingga dari mana tuh? Barat. Jadi planet bumi diputar gitu. Gampang itu. Gampang bagi Allah maksudnya. Ada lagi nih, khurujud dabah wad dukhon. Nanti sebelum datang hari kiamat yang besar nih. Ya. Akan keluar binatang dari gunung. Ya, ada yang nafsirin, wah sekarang udah ada binatang keluar dari gunung. Apaan itu? Itu jemaah haji dari Mina kemana tuh? Dari Mina ke Nafar Awal. Itu kan bisa jalan kaki. Itu ada gunung, ada apa? Ada mobil keluar dari gunung. Dapat diatain mobil sama orang. Ya kan? Kan ada terowongan gitu maksudnya. Nah, terowongan. Bukan. Nah, kalau ini belum. Benar, dabah itu memang binatang, benar-benar binatang, nanti dia bisa ngomong.
Binatang itu mencela kepada manusia yang sampai saat itu masih kafir, dicela oleh binatang. Nah itu maksudnya di sini. Dukhon, nanti Allah kirim apa? Api, ya, menggiring manusia dan lain-lain. Nah, ayat daripada tanda-tanda udah dekat hari kiamat, tanda besar nih. Nah ini hadis riwayat Al-Bara ibni Azib. Kunna natadzakaru amra sa'ah, kata Bara bin Azib dan sahabat lain, kami sedang mengingat-ingat, ya, nginget-nginget terkaitan perkara hari kiamat. Ketika kami lagi nyebut-nyebut nginget, tiba-tiba Nabi datang, iz asyrafa alaina Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Atatadzakaruna sa'ah, apa kamu lagi ingat-ingat hari kiamat, ya? Nah, Nabi bertanya, innaha la taqum, kata Nabi, hari kiamat enggak akan datang kecuali sebelumnya apa? Ditandai dengan apa nih? 10, ya, tanda yang besar. Nah, ini yang 10 ini yang apabila kita taubat bilang bisa. Sebutnya apa? Terbit matahari dari barat. Ada duhon. Nah, Allah kirim api. Ada dabah tadi keluar binatang dari gunung. Ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian turunnya Isa. Ya, nanti dia menjadi wakil dari Imam Mahdi, ya, jadi presidennya Imam Mahdi, wakilnya Nabi Isa. Turun dari langit maksudnya. Sampai sekarang dia masih hidup, langit pertama. Ada Dajjal, ya, lain Ma'juj wa Ma'juj, lain Dajjal. Ada salah satu khusuf. Oh, ada 3 apa? Ya. 3 apa itu? 3 apa gerhana. Khosapun bil masrik wa khosapun bil maghrib wa khosapun bi jaziratil Arab. Nah, kemudian ada api dari duhon. Apa itu? Untuk apa api? Takhruju min qa'ri Aden. Tuh, dari apa? Dari pelosok Aden. Aden kan ada di Yaman. Menggiring tuh, menggiring manusia, tasukun nas. Kemudian tapi itu mahum haitsu batu. Nah, ini api mengikuti manusia. Ya, wa taqilu mahum haitsu qalu. Ya. Nah, taqilu kalau apa namanya? Taqilu wa taqilu tidur api ngikutin tidur gitu, ya. Nah, itu nanti ada api. Ya, ini semua tanda-tanda yang besar. Ini belum datang, yang udah tanda kecil. Kemudian kita lanjut dengan at-tafarruq fiddin halakul ummah. Bercerai-berai, ya, dalam masalah agama. Nah, ini menghancurkan umat, ya. Apa itu bercerai-berai? Artinya masing-masing mengaku dia yang benar. Padahal yang benar kan atuk. Yang benar atuk, masing-masing mengaku dialah agama yang benar. Nah, ini hancur. Wa idza kana ahlul adyan, ini sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah jadi rasul, ya, pemuka-pemuka agama itu ikhtalafu wa tafarraqu. Mereka bercerai-berai, ya, dalam masalah agama. Asbahu syi'an wa ahzaba. Mereka kelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, ya, mengklaim dirinya lah yang benar. Tuh, fa inna dina Muhammad, ketika Allah utus Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, jaa bisyar'il wadih. Nah, bawa syariat yang sangat jelas. Ya. Allazi la syatata wa la ikhtilaf. Nah, enggak ada khilaf sama sekali. Kalau umat dulu masih ada khilaf-khilaf. Nah, tapi syariat Nabi Muhammad enggak ada. La tanaza' wa la tafarraq. Kalau kita ngikutin syariat Nabi Muhammad, enggak akan mungkin kita bercerai-berai. Wa qad barra'a Allahu nabiyahu minan dhalalatil yahud wan nasara. Allah membersihkan diri Nabi Muhammad dari segala macam kesesatan yang terjadi terhadap umat Yahudi dan Nasrani. Tanazahum wa tafarruquhum bi amriddin, karena mereka itu tadi, ya, ulama-ulama mereka itu bercerai-berai, tidak bersatu. Wa fi dzalika yaqulullah azza wa jalla innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai'. Kata Allah, firman Allah pada Muhammad, mereka itu, ya, orang Yahudi Nasrani sebelum kamu
mereka itu enggak bersatu. Itu bukan ajaran kamu itu. Innama amruhum ilallah, bukan urusan kamu, itu urusannya Allah. Nanti Allah yang menghukumi mereka. Ya, summa yunabbiuhum bima kanu yaf'alun, nanti Allah akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka perselisihkan dan mana yang benar. Qala Mujahid, kata Mujahid, siapa itu yang dimaksud oleh Allah? Umat sebelum kamu bercerai-berai. Kata Mujahid, tidak lain siapa itu? Yahudi, Nasrani, mau siapa lagi? Taparroku pirokon. Mereka itu ya, satu agama aja. Nah, yang kita kenal aja kan ada berapa? Kristen aja ada 3 yang kita kenal. Ada yang namanya Katolik, ada Protestan, ada Ortodok. Itu yang itu aja yang belum lagi yang kecil-kecil. Ada Angelikani. Ada ini, ada ini, ada ini. Ya. Itu namanya tafarruqu wahtalafu. Padahal satu agama. Yahudi begitu juga, ada Yahudi ini, ada Yahudi ini. Bahkan ada agama Kristen yang ngikutin setan. Ya. Nah, itu ada musik semuanya anggota musik itu kayak apa tuh? Kayak orang yang meninggal dunia apa ya? Hah? Oh, kayak tengkorak gitu. Itu kan berarti ini kan orang Kristen ngikutin ajaran setan. Gitu. Nah, dia begini. Apa begini? Pala kambing itu ngikut itu begini. Hah? Apalagi namanya? Ada Habib yang begini tuh. Apa namanya Habib itu? Metal begini. Itu ajaran siapa tuh? Metal. Baik, kata Mujahid, tidak lain mereka Yahudi Nasrani. Mereka saling mengkafirkan antar kelompok sama kelompok lain. Fahum ahlul bidah wa syubhat. Nah, walam ya'budullah, mereka enggak nyembah Allah, yang mereka sembah setan itu. Nah, yang terakhir judul akhir daripada surat Al-Maidah adalah Al-Hidayah ila Dinil Qayyim, ya. Wa ba'da dzalik, kemudian setelah itu Allah akhiri suratul Maidah ini dengan perintah Allah, ya, amrullah wa rasuluhu. Allah perintah kita dan Rasul perintah, ayyu'lina, supaya kita mendeklarasikan, ayyu'lina ru'usil ashad, di hadapan semua orang. Apa itu yang kita diperintah untuk mendeklarasikan, ya. Bahwa apa di sini, annallaha qad hadahu ila dinil haq, ya. Jadi kamu enggak usah lagi ngaku-ngaku ini, udah ada satu yang benar, enggak ada yang lain enggak benar. Wa dinu Ibrahim, ini agama yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad, tidak lain mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang benar gitu, ya. Siapa Ibrahim? Adalah bapaknya para nabi, abil anbiya. Wa anna salatahu wa ibadatah, salatnya Ibrahim, ibadahnya Ibrahim itu kulluha khalisatun liwajhillah, khusus, ya, ikhlas murni karena Allah. La yabtaghi biha ghaira ridha, Nabi Ibrahim tidaklah mengharap ketika dia ibadat kecuali mengharap ridha-Nya Allah. Itu ayatnya, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin qul inna sholati. Nah, ini kan kita diperintah untuk kita baca di salat. Ininya Ibrahim ini. Inna sholati wa nusuki. Apa nusuki? Wa dzabhi, ibadah hajiku, sembelihanku. Ya, nyembelih itu untuk Allah, bukan untuk sesajen, ya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, ya, bukan untuk lainnya, ya. Ada mania nih, Jack mania. Hidupku matiku untuk apa jadinya? Jack mania. Persija. Masya Allah, ya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, itulah yang Allah perintah aku kepada Ibrahim,
wa ana awwalul muslimin. Aku adalah hamba Allah yang paling pertama kali Islam. Nah, kita ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Summa khatamatis surah. Kemudian surat Maidah ditutup oleh Allah dengan annal hayatad dunya wa ma fiha innama taqumu ala unsuril ibtila. Kehidupan dunia ini penuh dengan ujian, cobaan dari Allah. Wa anallaha yakhtabiru ibadahu bi anwa taqalib. Allah mencoba kita dengan cara memerintah dengan apa itu? Takalib, perintah-perintah. Ya. Yang ada yang harus dilakukan, ada yang dilarang begitu. Itu merupakan ujian dari Allah. Supaya apa itu? Supaya nampak siapa yang mukmin, siapa yang kafir, siapa yang baik, siapa yang jahat. Kama anna tafawuta bainal arzaq ibtilaan. Demikian juga berbeda-beda dikasih rezeki. Ya, ada yang rezeki banyakkan, ada yang sedang, ada yang sempit. Ini semua adalah ujian. Nah, ya. Nah, kalau bagaimana yang dikasih enak syukur. Yang dikasih apa? Sulit apa? Sabar. Nah, itu orang yang lulus. Ya. Wa huwal ladzi, ini dia, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang menjadikan kamu menjadi apa itu? Ya. Khalifah di muka bumi. Maksudnya menjadi hamba-hamba Allah di muka bumi. Ya. Wa rafa'a ba'dukum ba'dhan. Sebagian kamu diangkat. Ada yang darajatnya tinggi, ada yang rendah. Semuanya itu tidak lain liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji kamu. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa innahu lakhatamun ra'i. Sungguh penutup ayat Maidah ini sangat indah. Ya tanasabu ma jawi surah, sesuai dengan ya surat, ihaat sesuai dengan kondisi surat. Apa itu sesuai? Mula-mulanya alhamdulillah wasana, kemudian diakhiri dengan asyukru wal ibtila. Nah itu ya. Ta'ziman di amril khaliq, untuk mengagungkan perintah Allah Ta'ala al-mudabbirul hakim, yang mengatur hambanya, mengatur ciptaannya, al-hakim yang maha bijaksana. Nah itulah tadi akhir penutup daripada suratul Maidah ya. Nah ini berapa? Suratul An'am. Suratul An'am, afwan ya. Suratul An'am, berakhir suratul An'am. Ini satu apa nih? Satu jilid ya. Dari suratul Baqarah ya, Al-Fatihah sampai suratul An'am ya. Saya baca satu jilid ini, Fatihah, Baqarah, kemudian Ali Imran, habis Ali Imran apa lagi tuh ya. Sampai nanti suratul An'am. Ya. Kita mulai ngaji tahun 2018. Nah, sekarang kita akhiri sampai suratul An'am tahun 2025. Jadi berapa tahun? 7 tahun. Ya. Semoga Allah Ta'ala ya memberikan rahmat dan maghfirah kepada Tuan Mu'alif yang telah menyusun buku ini, yang kita baca kita bisa memahami Al-Quran, dan kita minta sama Allah supaya Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa melanjutkan ya jilid-jilid berikutnya insyaallah. La hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.